Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan regangan mata kuliah mekanika bahan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syah, NIM 2108100145. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas 19 November Kolaka. Oke, latar belakang. Nah, sebelum kita membahas tentang tegangan dan regangan, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu mekanika bahan. Oke. Jadi mekanika bahan ini merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik elemen struktur berkaitan dengan kekuatan atau strike, kekakuan atau stiffness, dan stabilitas atau stability akibat adanya beban yang bekerja pada sistem struktur. Mekanika bahan juga ini sangat berhubungan erat dengan tegangan dan regangan. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan karena tegangan dan regangan ini merupakan konsep penting dalam peninjauan, baik peninjauan konstruksi maupun peninjauan kekakuannya. Oke, lanjut. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tegangan? Kedua, apa saja macam-macam tegangan? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan regangan? Oke, kita masuk pembahasan. Pertama, tegangan. Jadi, tegangan atau stres, tegangan ini berasal dari kata tegang, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu tegang. Itu yang dinamakan dalam bahasa Inggris stress. Tapi dalam mata pelajaran atau mata kuliah tegangan ini atau stres ini didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan luas penampang pada benda tersebut. Nah, jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, maka benda tersebut akan bertambah panjang atau luas hingga mencapai ukuran tertentu. Nah, tegangan juga ini merupakan besaran skalar yang menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk suatu benda. Tegangan atau stres pada benda, misalnya kawat besi, didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampung benda tersebut. Nah, tegangan diberi simbol atau dibaca sigma. Nah, ini sigma. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari tegangan, yaitu sigma sama dengan F. F adalah gaya dengan satuan Newton per A. A ini adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Nah, untuk mencari rumus luas penampang, nah kita bisa gunakan yang ini, yaitu Pi kali R pangkat 2. Jadi ini adalah rumus dari tegangan. Oke, lanjut. Macam-macam tegangan. Nah, yang pertama ada tegangan normal. Oke, lanjut. Nah, jadi tegangan normal ini terjadi akibat adanya reaksi. Nah, ini tanda panah yang diberikan pada benda. Ini yang kotak ya. Nah, jika gaya dalam diukur dalam Newton, sedangkan luas penampang dalam meter kuadrat, maka satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Nah, dalam tegangan normal, kita memakai rumus sigma sama dengan gaya pangkat N. Nah, N ini adalah banyaknya reaksi yang terjadi pada benda. A per A, luas penampang. Oke. Selanjutnya, ada tegangan tarik. Jadi, tegangan tarik ini pada umumnya terjadi pada rantai, tali, paku, keling, dan lain sebagainya. Nah, rantai ini diberi beban W, nih,
akan mengalami tegangan tarik yang besarnya tergantung dari beratnya beban dari W ini. Persamaan tegangan tarik ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ini rumusnya sigma 1 sama dengan F per A sama dengan FA per A. Di mana F ini adalah gaya tarik dan A adalah luas penampang. Selanjutnya ada tegangan tekan. Nah, tegangan tekan terjadi bila suatu batang diberi gaya F ini yang saling berlawanan dan terletak pada satu garis gaya. Ini garis gayanya. Nah, misalnya terjadi pada tiang bangunan yang belum mengalami tekukan, porok sepeda dan batang torak. Nah, tegangan tekan ini dapat ditulis dengan rumus sigma D sama dengan FA per A atau sama dengan F per A. Lanjut, yang keempat ada tegangan geser. Tegangan geser. Tegangan geser ini terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua gaya. Ini sama ini, dua gaya yang berlawanan arah. Ini arahnya, tanda merah panah. Tegak lurus sumbu batang. Ini tidak segaris gaya, namun pada penampangnya tidak terjadi momen. Tidak ada momen. Tegangan ini banyak terjadi pada konstruksi, misalnya sambungan keling, gunting, dan sambungan baut. Nah, untuk rumus, tegangan geser sama dengan gaya dalam per luas penampang, atau bisa ditulis tegangan geser sama dengan gaya per A dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, untuk konstruksi pada paku keling, maka F maksimumnya sama dengan Pi per 4 D pangkat 2. Ya, ada di sini. Oke, lanjut. Yang kelima ada tegangan lengkung. Jadi tegangan lengkung ini pada misalnya pada poros. Ini poros tengah-tengah mesin atau poros roda yang dalam keadaan ditumpuk. Ya, merupakan tegangan tangensial namanya. Untuk tegangan lengkung ini bisa dirumuskan dengan F sama dengan RA. RA ini adalah reaksi titik A, ditambah RB adalah reaksi di titik B, dan tegangan lengkung sama dengan MB per WB, di mana MB-nya momen lengkung dan WB-nya sama dengan momen tahanan lengkung. Oke, lanjut. Ada tegangan puntir. Tegangan puntir ini sering terjadi pada poros. Nah, ini yang M-nya ya. Roda gigi dan batang-batang torsi pada mobil. Juga saat melakukan pengeboran. Untuk benda yang mengalami beban puntir akan menimbulkan tegangan puntir sebesar di mana di mana T-nya sama dengan MT per WP seperti tadi ya. Oke, sudah lewat. Nah, oke, lanjut. Ada yang ketiga, materi yang ketiga ini ada regangan. Oke. Regangan atau disebut strain ini didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda delta X terhadap panjang mula-mula atau X. Regangan ini dirumuskan sebagai berikut.
ini sama dengan delta X per A. Ini adalah regangan, ini adalah regangan strain. Regangan ini tanpa satuan karena delta X per A. Ini pertambahan panjang, delta X-nya pertambahan panjang, dan X sama dengan panjang mula-mula. Nah, kan satuannya M, delta X-nya M, dan A-nya X juga sini. Sebenarnya sini X ya. Sorry, sini sebenarnya X. Nah, sini juga satuannya meter. Meter dibagi meter, maka hasilnya 0. Maka di regangan ini atau strain ini tanpa satuan. Jadi, makin besar tegangan pada sebuah benda, maka makin besar juga regangan. Artinya, delta X-nya juga makin besar. Ada regangan normal. Jadi, regangan adalah perubahan bentuk setiap satuan panjang yang terjadi pada suatu batang. Untuk setiap bagian bahan yang menerima gaya dari luar, sehingga tegangan internal akan mengalami perubahan bentuk atau regangan. Bentuk-bentuk regangan normal meliputi, yang pertama ada regangan tarik, tensile strain, yaitu regangan yang terjadi apabila suatu batang mengalami gaya tarik. Yang kedua atau bagian B ini regangan tekan atau compressive strain, yaitu regangan yang terjadi apabila suatu batang mengalami gaya tekan. Oke, lanjut. Nah, contoh soal. Misalnya sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm, kemudian diberi beban. Ternyata panjangnya menjadi 12 cm. Besar regangan pegas adalah, yang diketahui X1 panjang mula-mula 10 cm dan X pangkat 2 sama dengan 12 cm. Ditanyakan adalah regangan. Jawaban. Penyelesaiannya mana delta X sama dengan 12 cm dikurang 10. Untuk mencari pertambahan panjangnya ini delta X-nya, maka kita harus mengurangkan panjang mula-mula dengan panjang ketika diberikan beban. Nah, jadi panjang yang diberikan beban yang dahulu baru panjang mula-mula. Nah, sama dengan jadi pertambahan panjangnya yaitu 2 cm. Nah, lalu kita masukkan rumus regangan itu sama dengan delta X tambahan panjang per X1 yaitu panjang mula-mula. Jadi hasilnya yaitu 0,2. Ini juga saya sebenarnya. Dadah, nggak pakai satuan. Ya. Oke, lanjut. Modulus elastis atau modulus Young. Perbandingan antara besaran tegangan dan besar regangan dinyatakan sebagai modulus elastisitas, yaitu angka yang menunjukkan ketahanan bahan untuk mengalami deformasi atau perubahan. Makin besar nilai modulus elastisitas benda, makin sulit benda tersebut mengalami perubahan secara perhitungan. Untuk menentukan modulus elastisitas atau kadang juga disebut modulus Young, ini digunakan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan sigma per E. Ini regangan, di mana sigma sama dengan ini adalah tegangan dan E ini adalah regangan, Y-nya adalah modulus elastisitas. Atau persamaan lainnya yaitu Y modulus elastisitas sama dengan F kali LO per A dikali delta L, di mana kata delta L pertambahan panjang, LO panjang semula, F gaya, dan A adalah luas bidang yang dikenai
gaya. Oke, ya mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada materi tegangan dan regangan ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.